Amin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama ngobrol bersama Abah dan Ibu. Kita belum mulai kok udah kembali sih, Pak. Ini serial pertama kita ya. Jadi rencananya insya Allah di serial kali ini dan juga beberapa serial ke depan kita akan memberi masukan ya untuk ibu dan abah baru di luar sana yang mungkin bingung untuk nyari buku buat putra dan putrinya, bisa nonton video-video kami terlebih dahulu untuk tahu buku ini seperti apa sih. Nah, untuk kesempatan kali ini nih, karena kan kita tahu nih hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dalam urusan hamba, dalam urusan hak Allah Azza wa Jalla adalah salatnya. Maka kita akan bahas buku seputar salat. Judulnya adalah Bumi Allah adalah Masjidmu, ya, terbitan dari Yaumi Kids. Ya, boleh ya nanti Yaumi Kids. Komentar di kolom bawah. Oke, Ibu, ini kita bahas apanya dulu nih? Kita dari sampulnya dulu. Kita dari sampulnya dulu. Sampulnya ini, Masya Allah ya, ada Ka'bah di tengah-tengah, Bu. Ka'bah di tengah-tengah, terus ada, ini mungkin namanya nanti disebutkan siapa? Royan, namanya Royan. Yang ini Amelia. Jadi Amelia sama Royan lagi sholat di dua belahan bumi yang berbeda menuju satu titik yang sama, yaitu Ka'bah. Apa yang bisa Ibu komentari dari buku ini atau dari sampulnya? Cukup menggambarkan ya, cukup menggambarkan judulnya Bumi Allah adalah Masjidmu. Terus habis itu stand out juga, di mata nyaman, rapi, bagus menurut saya. Terus ini juga sih pemilihan, cuman nggak gitu suka sama pemilihan font judul atasnya. Kurang tegas mungkin? Bukan kurang tegas ya, agak messy gitu ya, Agak kayak messy, Bumi Allah adalah Masjidmu gitu. Adalahnya itu agak mengganggu di mata Ibu. Baik, karena Abah bukan ahlinya ya, jadi yang ahli masalah desainnya bukan Abah, jadi iya aja. Jadi mungkin agak messy karena setelah font yang mungkin gede ukurannya, terus kemudian ini kelihatan berantakan aja setelah di font adalahnya gitu. Kurang serak gitu loh, Mbak. Kurang serak. Nggak tahu gimana alasannya, yang penting kurang serak gitu aja. Gitu. Terus berikutnya dari gambarnya. Cukup menggambarkan, aku suka sih. Makanya beli awalnya cuma gara-gara lihat sampulnya, kayaknya menarik nih buku, ilustrasinya, warnanya nyala gitu. Jadi istilah don't judge a book by its cover ini sedikit harus diperinci dulu ya. Iya. Kadang-kadang kita perlu untuk melihat covernya dulu, baru kemudian kita, oh sepertinya menarik isinya, nah kayak gitu. Jadi harus bisa attract ke anak-anak ataupun ke orang tua selaku yang ngebimbing anak-anak untuk membaca ini. Tapi itu komentar dari kami dari sisi sampulnya, dan ini ya biasalah ada reviewnya, ada review singkatnya. Saya bacakan dulu mungkin ya. Bumi Allah adalah masjidmu, di mana kamu bisa sholat jika kamu tidak bisa ke masjid. Bergabunglah dengan Royan dan Amelia menjelajahi berbagai tempat di mana mereka bisa sholat dan yang tidak boleh untuk sholat. Dengan ilustrasi yang cerah dan rima yang indah, buku ini mengingatkan kita bahwa kita dapat menemukan tempat sholat dimanapun kita berada. Kira-kira isinya bakal kayak gimana nih, Bu? Dari gambarannya. Dari gambarannya, misal Ibu belum baca sama sekali ya, baca itu aja. Ibu bakal mikir, oh kayaknya ini buku bakal ngasih tahu ke anak-anak atau ke orang dewasa, kita bisa sholat di mana aja. Bisa sholat di gunung misalnya, bisa sholat di pantai kayak gitu. Mungkin pas main-main gitu ya. Kita mikir jauh banget kalau harus ke masjid ya. Bisa nggak sih sholat di situ? Nah, anak-anak perlu kayak gitu. Ini boleh nggak sih dibacakan kayak gini? Tidak boleh Tidak semuanya. boleh. Jadi ya di awal seperti biasa lah, ada pengantar penulis, terus kemudian ada muqaddimahnya, dan panggilan pertamanya adalah untuk semua anak pemberani dan cerdas di seluruh dunia. Masya Allah. Kira-kira apa harapannya penulis menuliskan untuk anak pemberani dan cerdas seluruh dunia? Menurut Ibu nih ya, anak yang berani itu berarti dia punya inisiatif dan juga punya dorongan untuk melakukan apa yang dia ketahui. Terus? Soalnya anak yang bisa jadi anak itu punya pengetahuan macam-macam, tapi kalau dia nggak berani, dia nggak bakal bisa atau nggak mampu untuk mengaplikasikan atau mengamalkan apa yang dia ketahui. Gitu. Makanya cocok deh kalau ngomong anak pemberani. Anak pemberani, oke. Berarti setiap anak harus jadi sosok yang pemberani dengan versinya masing-masing, dengan porsinya masing-masing. Jadi karena ini mungkin Royan sama Amelia itu berpetualang ke sana kemari, jadi harus jadi anak yang pemberani dulu. Masya Allah. Terus berikutnya ada lagi komentar lain? Belum. Belum ada. Kenapa harus cerdas nih?
Ya, memang harus cerdas. Cerdas kan dia tahu ya ketika habis main terus kemudian waktunya sholat nih harus sholat. Ini cerdas ya. Jadi anak cerdas itu bukan hanya cerdas secara matematik, secara saintifik dan lain sebagainya, tapi cerdas juga. Akal yang sehat adalah akal yang ketika Allah memanggil ya dia manut. Itu akal yang sehat. Baik, berikutnya ini ada penyampaian hadis. Ya, ini hadis yang mendasari penyusun buku ini. Yaitu ketika Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahira. Jadi jadikan bumi ini sebagai masjid dan juga tempat suci. Dan ada 2 tempat disebutkan di sini yang nggak boleh untuk kita jadikan sebagai tempat sholat, yaitu kamar mandi, terus kemudian yang berikutnya adalah kuburan. Jadi 2 tempat yang nggak bisa dijadikan untuk sholat. Adapun tempat lain maka bisa dijadikan untuk sholat. Ini gambaran umumnya di situ. Nah, ini kira-kira mau dibacakan semuanya atau Halaman yang paling menarik buat halaman yang paling menarik? Oke. Sebenarnya yang paling menarik secara keseluruhan, saya sendiri, Abah sendiri itu membaca ini seneng karena berima. Jadi kalimatnya singkat, pesan yang disampaikan lugas, terus kemudian berima itu poin yang bahkan orang dewasa pun suka. Nah, yang nggak Abah suka ketika membaca buku untuk anak-anak adalah baca buku pesan yang nggak lugas sama sekali. Jadi pesannya gerambiang kemana-mana. Ya, betul. Anak mungkin cerdas, tapi untuk membaca pesan yang tersirat, terlalu tersirat, nggak ada cipratan sama sekali, itu akan susah. Mungkin ya, mungkin. Jadi pesannya terlalu jauh banget, nah. Terlalu konotasi yang mungkin dipakai terlalu jauh banget. Sementara di buku ini konotasinya yang meskipun konotasi yang nggak langsung, tapi jelas, maknanya jelas langsung ditangkap. Oh seperti ini, oh seperti itu. Itu mungkin karena anak kita masih kecil ya. Betul. Kalau usia untuk yang lebih tinggi kita butuh mungkin ya betul, konotasi yang betul. ke arah sana. Ini kalau membacakan ke misalnya ke anak kami yang umurnya masih 3 bulan, itu membacanya seneng karena singkat-singkat dan sejauh ini memang dia lebih suka mendengarkan buku yang berima. Tapi itu pesan singkat yang kami baca dari buku ini terkait dengan gaya penulisannya dan gaya gambar-gambar yang ditampilkan di dalamnya seperti kata Ibu tadi. Ini gambarnya memang ilustrasi menarik, betul Bu. Cerah Seperti gitu ya. cerah-cerah seperti ini. Nah, enggak nampak. Seperti ini. Nah, Tapi nggak apa-apa ditampangin kalau cuma sedikit, Pak. Oke. Ini contoh yang jelas banget ya. Jadi ilustrasinya jelas banget. Cerah gitu ya. Cuman mungkin kalau Ibu sih ini ya ngasih catatan karena dia gambar makhluknya itu full itu, Pak. Iya betul. Harus disunting lagi kalau untuk keluarga muslim ya harusnya. Ya meskipun untuk anak-anak ada sedikit rukhsah ya. Jadi Syekh Shalih Fauzan pun menyampaikan bahwasanya untuk anak-anak gambar-gambar yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi untuk dewasa tidak diperbolehkan. Cuman kalau pengen lebih aman karena ngajarin ini butuh proses yang panjang, ngajarin gambar makhluk ini proses yang panjang. Jadi mulai kecil juga dibiasakan. Jadi misal ditutupin atau dia dikasih wejangan terlebih dahulu, tidak boleh ya makhluknya seperti ini, tidak boleh gambar makhluk yang full seperti ini. Mungkin lain waktu kita bahas tentang itu, Pak. Oh ya boleh tuh. Secara nggak langsung buku-buku yang sebenarnya bagus, tapi sayangnya ada sedikit kekurangan misalnya di gambar makhluk, ilustrasi dan lain sebagainya. Terus Ibu juga ngerasa kalau ini bukunya rimanya itu nggak konsisten. Rimanya nggak konsisten. Ya, ada beberapa halaman yang nggak berima mungkin karena terjemahan ya. Betul. Ada di sebagian, ini terjemahan juga saya ngasih ini ya, apresiasi besar kepada penerjemahnya karena berusaha untuk menerjemahkan sesuai dengan rima dan ini cukup susah. Kalau buku langsung bahasa Indonesia kita nulis mungkin mudah ya, kita buat pantun, rima, puisi rima mudah. Tapi kalau terjemahan ini mungkin agak ada PR sedikit untuk membuat. Tapi saya apresiasi. Cuman di beberapa bagian mungkin karena mentok ini apa terjemahannya terus rimanya gimana, akhirnya di beberapa terjemahan nggak berima. Contohnya misalnya apa ya? Ada tadi kok di bagian akhir. Halaman belakang ya. Bagian akhir mungkin itu sudah mulai capek jadi apa nih? Bukan capek sih ya, sulit mungkin ya. Ya sulit, susah menemukan padanan katanya. Tapi kadang dia itu berimanya bukan di dalam satu halaman apa? Betul. Ke halaman berikutnya baru. Oh ya. Oh iya. Kalau Ibu sendiri sebenarnya emang suka sama penerbit Yaumi ini. Beberapa buku Ibu yang dari Yaumi, kayaknya memang penerbit ini spesialis menerjemahkan buku-buku luar yang punya identitas yang kuat gitu loh, Pak. Sama ciri khas yang stand out gitu. Oh iya, betul. Jadi Ibu suka nih. Nanti kita mungkin bahas dari buku-buku yang lain dari penerbit ini. Ini Yaumi spesialis untuk nerjemahin atau seperti apa?
Iya, sebagian besar bukunya adalah Terjemahan. buku-buku terjemahan. Terjemahan dari seperti ya UK dan lain sebagainya. Tapi kuat-kuat ya. Iya, kuat-kuat bukunya. Kayak khas gitu loh, nggak mentingin eh nggak mentingin gambar aja. Ada yang gambarnya menurut ibu tuh rada Bagus. nggak, bukan bagus yang bagus banget gitu loh. Ini kan bagusnya bagus banget ya. Ada juga yang bukunya bagus ke Nanggung. arah aneh gitu. Nanggung. Iya, ke arah aneh tapi dia terjemahin gitu. Hmm. Jadi ibu ngerasa penerbit ini tuh punya idealisme tampaknya. Nah, betul. Jadi ibu pas beli itu rada percaya gitu loh ke penerbit ini. Kayaknya penerbit ini emang terjemahannya bagus, terus juga berusaha nyari buku-buku yang ibu banget lah. Ah iya. So, kalau Abah sendiri biasanya bagian bacanya tok ya. Oh ya, ini info yang belum Sama bayar lah. info yang belum tadi lupa mungkin disampaikan. Penulisnya Kate Rofik namanya. Kate Rofik. Jadi Kate ini ya Kate ini sebenarnya nama-nama British ya. Jadi Kate Rofik mungkin Rofik nama hijrahnya, Kate-nya nama-nama aslinya. Jadi digabung Kate Rofik. Ya. Penerbit aslinya Dan Books nih. Dari Nanti kita coba dari UK. cari tahu ya. Mungkin kalau baca buku versi Inggrisnya apa ilustrasinya sama ya? Enggak, Sama. Cuman dalamnya nanti bakalan. tapi secara umum tadi kita kembali lagi ke bagaimana isinya. Tadi Ibu menyampaikan ilustrasinya kuat, terus kemudian ndak asal bikin ilustrasi yang ke arah aneh dan lain sebagainya. Tapi secara isi nih menurut Abah sudah menjelaskan semua hal. Dari mulai main di waktu malam boleh nggak sholat, terus kemudian main di waktu siang, misalnya di gunung, terus di pantai, di kereta, di rumah, boleh nggak langsung sholat tanpa harus ke masjid. Iya. Nah, dijelaskan semuanya. Nggak hanya pada satu sisi, karena judulnya Bumi Allah adalah Masjidmu, ini secara menyeluruh menggambarkan dimanapun, di kereta, di rumah, terus kemudian di hutan, di tepi pantai, di kedai, dan lain sebagainya, semuanya boleh untuk sholat, Iya. kecuali di dua tempat tadi. Tapi mungkin, ada lagi. Kan yang nggak boleh sholatnya di kuburan sama di kamar mandi. Yang di kuburan tadi sudah jelaskan di sini. Iya. Jadi nggak boleh sholat di pemakaman. Tapi kalau yang kamar mandi Ada kok, Pak. ada juga. juga. Oh, ada juga. Berarti alhamdulillah. Nah, itu Oh ya, jangan sholat di toilet atau tempat yang kotor dan juga lengket. Iya, kalau sholat di toiletnya iya, tapi mungkin tempat yang kotor dan lengket ini perlu dijabarkan ya, Iya, karena khawatirnya muncul pemahaman kalau kotor dan lengket itu enggak sah atau gimana. Karena kadang sebagian orang kalau pakaiannya enggak nyaman, lengket-lengket di badan, terus kemudian enggak ada pakaian lagi, dia milih untuk nunda sholat, padahal enggak najis pakaiannya. Iya. Jadi mungkin itu yang perlu sedikit digarisbawahi. Karena mungkin pengennya berima, jadi kalau cuma satu kalimat jangan sholat di toilet atau tempat yang kotor dan juga lengket. Nah, harus ditambahkan. harus ditambahkan. Harus Jadi ditambahkan. betul. Nah. Kita nggak tahu nih Nah, versi Englishnya betul. kayak apa. Baik. Nah, sekarang kalau Abah sendiri setelah baca buku ini dari awal sampai akhir, kesan pertama yang didapatkan itu apa, Abah? Kalau kesan pertama, buku ini buku anak-anak banget. Jadi ada sebagian buku yang tulisannya tuh untuk anak-anak, tapi ternyata ketika dibaca sepertinya bukan untuk anak-anak deh. Gitu. Iya. Sepertinya ini kok enggak, bukan anak-anak deh. Ini sepertinya buku yang kalau dulu Abah baca buku itu mungkin di usia-usia yang sudah bukan anak-anak dari tujuan buku itu, yang mungkin dia mengatakan usia 5 sampai 7 tahun. Ternyata ketika baca enggak, ini bukan usia 5 atau 7 tahun, lebih dari itu deh. Iya, iya. Nah, itu mungkin yang Abah tangkap dari buku ini. Jadi ketika baca dari awal sampai akhir ngerasain, oh ini buku anak-anak banget yang pertama. Yang kedua, pesan tersampaikan semuanya lugas banget. Itu yang Abah suka. Jadi lugas, jelas, anak-anak, kalau Abah sebagai anak-anak, seneng nih. Oh, kayak gitu pesannya. Oh, kayak gini pesannya. Nggak gerambiang kemana-mana. Iya. Kalau Ibu, Kalau komentar Ibu, terakhir. komentar pertama kali baca buku itu Ibu ngerasanya ini tuh penting ya, kalau misalnya aku waktu kecil dibacain, kayaknya bakalan lebih luas gitu loh, Bah. Kayak kalau lagi main ibu bakal nggak bakal ninggalin sholat. Iya. Kayak ternyata aku boleh loh sholat di sini gitu. Oke. Habis itu kadang ibu ngerasa dulu ya waktu SMA, waktu SMP main sama teman-teman sampai lupa waktu ninggalin sholat, waliyadzubillah. Gara-gara Gara-gara khawatir. Nggak nyaman kan khawatir nggak nyaman badannya. Habis itu di sini boleh nggak ya sholat, misal lagi ke pantai, boleh nggak ya sholat di sini, kita tunda deh sampai nanti mendekati waktu asar misalnya, waktu zuhur. Jadi mepet-mepet gitu loh, Mbak, waktunya. Nggak yang
di awal waktu dan di waktu yang afdol gitu. Padahal sebenarnya bisa, boleh kita wudhu di laut, kemudian sholat di tepi pantai, asalkan di situ nggak ada kotoran manusia misal, Iya. atau kotoran hewan gitu. Mungkin kalau ditarik lebih luas lagi, penting untuk ngajarin anak sesuatu, tapi juga penting juga ngajarkan sesuatu yang kalau anak tidak dalam kondisi ideal, kita harus ngapain, atau dia harus ngapain. Nah, ini buku ini kayak ngasih tahu Mungkin itu. itu pesannya ya. Jadi anak disuruh sholat itu bagus, itu pesan yang memang harus ditekan orang tua. Tapi kita juga harus ngasih tahu kalau misalnya anak sakit, sholatnya harus seperti apa misalnya. Iya. Kalau misalnya anak main, sholatnya harus di mana, nah gitu harus jelaskan. Terus ini juga buku ini karena ditulis orang luar negeri, kerasanya itu lebih powerful mungkin kalau dibaca orang Jerman misal, kalau dibaca orang Inggris yang nggak ada masjid di mana-mana. Oh iya. Iya kan, kayak kerasa lebih, oh ternyata aku boleh sholat di sini, di situ gitu. Sedangkan orang Indonesia mau dapat masjid kan mudah. Jadi hal Dan di sini- demikian itu jarang disampaikan. Oh iya betul ya, betul. Kalau di luar negeri mungkin karena jarangnya masjid, ini kerasa lebih powerful nih. Jadi tidak harus di masjid yang jumlahnya mungkin satu dalam radius sekian ratus kilo kan. Iya. Nah di sini dijelaskan karena dia backgroundnya UK ya wajar dijelaskan demikian. Oh betul, setuju, masya Allah. Jadi ada lagi Bu? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Baik pemirsa yang di rumah, semoga bermanfaat obrolan ringan kita di pagi hari ini dengan suara-suara ayam dan lain sebagainya. Oh ayam, masya Allah. Berarti ada malaikat turun, insya Allah ya. Terus kemudian sampai jumpa di perjumpaan berikutnya, obrolan berikutnya bersama Abah dan Ibu membahas buku-buku anak dan juga seputar pendidikan anak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.